Lah segalanya, tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan. Faisal silakan. Lalu Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Tuhan, kami mengucap syukur pagi hari ini. Tuhan sudah mengumpulkan kami di dalam ibadah pada pagi hari ini. Kami telah memuji nama-Mu dan sekarang mau belajar firman-Mu. Mari Tuhan memimpin dan mengajari kami, menasihati kami, menegur kami melalui firman Tuhan. Tolong hamba-Mu dalam menyampaikan supaya firman Tuhan dapat disampaikan dengan baik dan benar, dan biarlah kami semua dididik di dalam kebenaran firman Tuhan. Semua peralatan yang kami pakai, Tuhan kuduskan semuanya, bermanfaat bagi pemberitaan firman. Berikanlah kami konsentrasi fokus kepada firman Tuhan, supaya kami tidak kehilangan berkat firman Tuhan ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, shalom. Lama tidak berjumpa, 1 bulan ya. 1 bulan lebih ya. Ya, sebelum saya sampaikan firman Tuhan, ya saya mau terima kasih juga untuk semua jemaat yang memberi dukungan pada kedukaan yang kemarin kami alami. Jadi saya sedikit memberikan kesaksian bahwa pada persis tanggal 3 Mei kemarin ya, saya baru bangun tidur kira-kira jam 8 pagi, lihat WA di grup keluarga, ada WA di sana bahwa Bapak jatuh di jalan dan lagi di UGD. Jadi harap semua menuju ke sana. Ya sudah, akhirnya kami anak-anak juga sudah bergerak menuju ke sana. Saya juga, saya masih di tengah perjalanan, masih menyetir, tiba-tiba ada video call di grup keluarga, dan begitu saya angkat, wah, beberapa adik saya di dalam sudah menangis. Nah, sudah menangis, saya langsung, ini apa ini? Saya akhirnya ngebut, dan sampai di rumah sakit sudah, Bapak sudah tidak ada lagi. Ya, jadi dari keterangan yang kami tanyai ya, pada hari pagi itu bahkan Papa bangun sebelum Mama bangun. Jadi bahkan keluar dari rumah pun tidak pamitan sama Mama juga ya. Nah, dia bangun pagi lalu minta anak satu di rumah antar, karena dia mau ngambil gaji pensiunnya sekaligus urus kos-kosan. Nah, ya sudah, diturunkan di jalan, dia sambung dengan kendaraan umum. Nah, lalu kita nggak tahu apa-apa, cuma itu aja. Rupanya sekitar jam 9 ada ojek datang. Ojek datang dan beritahu bahwa Bapak di rumah sakit. Nah, itu aja.
Dan setelah itu baru kami cari tahu, wah, kita tidak tahu apa yang terjadi, tapi dari keterangannya adalah bahwa ya Bapak diantar orang ke rumah sakit dari orang hotel di sekitar tempat diturunkannya. Kami akhirnya pergi ke hotel itu dan mewawancara, tanya di sana. Jadi rupanya sekitar jam 9 lewat 10 menit itu ada orang yang antar Bapak ke sana, katanya tolong Bapak capek mau istirahat. Akhirnya dia minta tolong kasih kamar yang paling murah, dikasih kamar 100.000, dia masuk, baru 10 menit belum sempat tutup pintu sudah kejang-kejang. Nah, sudah kejang-kejang, orang hotel langsung larikan ke rumah sakit dan kelihatannya meninggal di jalan. Ya, mau bagaimana lagi, ya. Memang beberapa tahun lalu, ya, papa saya sudah gali 2 lubang kubur di samping rumah itu, ya. Jadi pernah dia minta saya untuk beli tanah tetangga untuk dia mau jadikan lubang kubur, tapi karena tetangganya nggak jual, ya, persis di samping rumah itu dia sudah bikin 2 lubang. Nah, pada saat meninggal itulah si tukang kubur yang datang gali lubang itu datang dan menangis. Dia bilang, saya diminta gali lubang ini persis 3 Mei 2023. Jadi dengan kalian persis 1 tahun Papa masuk, ya. Nah, ya, dia sudah siap semua rupanya. Daftar riwayat hidupnya yang biasa dibacakan di pemakaman itu sudah siap, SK dia sudah siap semua, ya. Nah, yang entahlah bagaimana 2 minggu sebelum kejadian itu, biasakan yang cat rambut saya ini Papa. Nah, waktu dia cat rambut saya, dia bilang, dia biasa panggil saya kakak, seandainya Bapak meninggal, Bapak tidak mau pendeta lain yang kuburkan Bapak. Bapak minta kakak yang kubur Bapak sekaligus khotbahnya. Saya bilang, kalau Bapak meninggal kan kita yang berduka, masa kita berduka, kita butuh dihibur oleh orang lain. Dia bilang, iya, tapi kan saya yang bikin Bapak yang jadikan kakak jadi pendeta kan, jadi tidak salah kalau Bapak minta. Oh ya, oke lah. 2 minggu kemudian meninggal. Ya, maka waduh, saya juga, nah, Papa saya tidak terdaftar di gereja saya sebagai jemaat. Ya, memang sejak saya dirikan gereja 14 tahun yang lalu, dia setiap minggu datang, tidak pernah ke gereja asli dia lagi. Ya, tapi dia nggak pernah pindah gereja. Kalau mama saya masih tetap di gereja lama, biarpun tiap minggu hadir. Ya, akhirnya ya saya sudah pergi minta ke gereja aslinya, permintaan Papa seperti ini, akhirnya diizinkan. Jadi ya, walaupun berat pun saya harus berkhotbah. Ya, saya anggap KKR lah ya, karena yang hadir pemakaman itu kira-kira 2.000 orang, ya, 2.000 orang, dan ya kita pasang sound system itu yang 1 kali khotbah itu tetangga kampung sebelah juga dengar itu, ya. Jadi ya saya anggap media penginjilan lah, ya. Nah, jadi ya dia meninggal tanggal 3 Mei, padahal 4 Mei hari ulang tahun yang ke-80, ya. Jadi kurang 1 hari aja, ya. Jadi itulah kedukaan yang kami alami. Nah, saya sudah mau berangkat ke sini, tapi ya melihat kondisi mama di sana, ada budaya adalah setelah pemakaman begitu, keluarga mama saya akan datang semua, dan dalam acara adat menyatakan bahwa karena saudara kami, maksudnya mama saya, saudara kami ini menikah sama Bapak Nehemia Soro, dan karena Bapak Nehemia Soro sudah meninggal, kami dari pihak keluarga datang meminta kembali anak kami, saudara kami, ya. Nah, disitulah ada acara adatnya, tawar menawar dan segala macam, dan kami harus berdiri dan dalam acara adat meyakinkan bahwa walaupun Bapak sudah meninggal, tapi kami anak-anak tetap siap memelihara mama, ya. Bahasanya bahasa adat semua. Nehemia Soro telah meninggal, tapi Nehemia Soro telah hadir kembali dalam 5 sosok yang berdiri. Maksudnya saya sama adik-adik saya gitu, ya. Nah, jadi masih ada acara-acaranya, acara adatnya panjang. Jadi mau meninggalkan Kupang juga ya harus menemani mama, ya. Akhirnya ya sudah, saya harus tunda beberapa kepergian ke luar kota sehingga hari ini baru bisa hadir. Ya, terima kasih juga untuk dukungan dari jemaat di sini juga, ya. Saya terima banner ucapannya juga dari jemaat di sini, ya.
Oke, demikian kesaksian saya. Sekarang kita akan belajar firman Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan satu tema, dan tema ini adalah kata-kata di dalam doa Bapa kami, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, yang ada di Matius 6 ayat 11 ya. Nah, ini doa Bapa kami, dan ini adalah bagian, kalimat ini adalah bagian dari permintaan dalam doa Bapa kami yang berkaitan dengan manusia. Kalau saudara lihat doa Bapa kami, 3 permohonan pertama itu tidak berurusan dengan manusia, tapi dengan Tuhan. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Jadi 3 permintaan mu itu untuk kaitan dengan Tuhan. Maka itu menjadi pelajaran penting bahwa doa itu juga jangan hanya melulu kepentingan kita, tapi kepentingan Tuhan dan kerajaannya itu justru harus didahulukan. Setelah 3 permintaan mu, baru berikanlah kami makanan kami, ampunilah kami, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Jadi Pendeta Rapra bilang setelah 3 mu, lalu 3 mi, ya kan? Jadi mu, setelah itu baru mi. Nah, 3 permintaan berkaitan dengan manusia itu, yang pertama itu adalah soal makanan, yang kedua soal pengampunan, ampunilah kami, lalu yang ketiga itu soal jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Bahkan ada penafsir yang mengatakan ini mewakili 3 kurun waktu. Ampunilah kami akan kesalahan kami, berarti kesalahan yang sudah dibuat, berarti itu sesuatu yang sudah lewat. Tapi berikanlah kami makanan hari ini, itu sekarang. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, berarti kan belum, berarti itu untuk hari besok. 3 permintaan ini untuk hari ini, untuk hari kemarin, dan untuk hari besok. Sehingga doa Bapa kami itu mengcover semua waktu, bahwa baik hari kemarin, persoalan hari kemarin, persoalan hari ini, persoalan hari besok, itu semua di cover di dalam doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Nah, jadi bagian yang mau saya bahas hari ini bagian pertama dari doa yang berkaitan dengan kebutuhan manusia. Nah, di sini dibilang bahwa berikanlah kami pada hari ini makanan. Nah, sebenarnya ini bukan terjemahan harfiah, karena kata Yunani yang dipakai di sana itu adalah artos, dan artos itu terjemahan harfiahnya adalah roti, ya, bukan makanan. Makanya dalam King James dibilang, give us this day our daily bread. ALT juga gunakan bread, BBA juga bread, roti. Nah, jadi berikanlah kami roti kami. Kenapa roti? Ya, karena roti memang makanan pokoknya orang Yahudi. Itu bukan berarti bahwa hanya minta roti saja, tidak boleh minta tempe, tahu, ya. Ini hanya perwakilan, karena memang makanan pokoknya. Hampir semua kata makanan di dalam Alkitab itu sebenarnya roti. Misalnya dalam Kejadian 3 ayat 19 saja yang tua dibilang, dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, lehemmu roti. Roti itu lehem, makanya Bethlehem, rumah, bet itu rumah, lehem itu roti, jadi rumah roti, ya. Di dalam Kejadian 39 dikatakan bahwa segala miliknya diserahkan pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf dia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari lehemnya sendiri, yang Alkitab Indonesia terjemahkan menjadi makanan. Mengapa diterjemahkan makanan dalam Alkitab Indonesia? Ya, untuk menunjukkan bahwa itu betapa penting. Karena kalau omong roti, kita kadang-kadang 1 minggu juga belum tentu makan roti, kan? Ya, nanti dianggap kurang penting. Ya. Karena itulah maka diterjemahkan ke dalam Indonesia menjadi makanan untuk kontekstualisasi. Roti itu penting. Ya, makanya kita bisa lihat bahwa Yesus sendiri di dalam Matius 4 ayat 4 dia bilang, manusia hidup bukan dari roti saja. Yohanes 6 ayat 48 dia bilang, akulah roti
hidup. Makanya orang timur zaman dulu tuh kan makan pokoknya kan jagung. Makanya orang bilang kalau Tuhan Yesus hidup zaman dulu di Kupang sana, akulah jagung hidup. Ya, akulah sagu hidup. Ya, sesuai dengan apa yang dimakan hari-hari untuk menunjukkan bahwa dia itu kebutuhan penting hari lepas hari. Nah, karena itu kontekstualisasi dibilang makanan. Padahal terjemahan sebenarnya adalah roti. Nah, saya hari ini mau bahas bagian ini dengan membahas potongan-potongan kata-kata di dalam doa ini ya. Pertama, marilah kita lihat, berikanlah makanan. Saudara, kata-kata berikanlah makanan ini sesuatu yang sangat dalam sebenarnya artinya, dan saya mau menjelaskan ini dari dua sudut pandang. Pertama, mari kita lihat dari sisi Allahnya. Nah, dalam permintaan-permintaan sebelumnya, di dalam doa Bapa kami itu, kita diajar untuk meminta hal yang berhubungan dengan Allah dan kepentingannya. Seperti saya bilang tadi, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Segera sesudah itu, lalu kita disuruh untuk meminta makanan, berikanlah makanan. Maka karena doa ini diajarkan oleh Tuhan Yesus, supaya kita meminta makanan dari Allah, itu mau menunjukkan bahwa sebenarnya Allah pun peduli dalam soal makan minum kita. Ya, dia peduli dengan soal jasmani kita. Ingat bahwa waktu Tuhan menciptakan manusia pertama kali, itu manusia itu adalah perpaduan antara jasmaniah dan rohaniah. Kalau kita lihat Kejadian 27, ya, Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah, ini jasmani, dan menghembuskan nafas hidup, ini rohani. Jadi manusia itu adalah jasmani dan rohani. Kalau rohani sendiri tanpa jasmani, apa? Hantu itu, ya kan? Nah, tapi jasmani sendiri tanpa yang rohani, maka itu hanya mayat, hanya debu tanah. Begitu itu digabungkan jadilah kehidupan, maka kita bisa lihat manusia itu jasmani dan rohani. Karena manusia jasmani dan rohani, Tuhan tidak hanya memperhatikan rohani saja, tidak perhatikan jasmani, atau memperhatikan jasmani saja tanpa perhatikan rohani. Dua-dua diperhatikan. Makanya lihat kata-kata Yesus, Matius 4 ayat 4. Manusia hidup bukan dari roti saja. Berarti roti perlu kan? Tapi nggak dari roti saja, tapi dari setiap firman. Roti untuk jasmani, firman untuk rohani. Jadi kalau roti terus tanpa firman, gemuk. Kalau firman terus tanpa roti, mati tuh ya. Ya, maka Tuhan Yesus mengatakan bahwa manusia bukan hidup dari roti saja, berarti roti termasuk karena roti urusan jasmani, tapi juga dari firman, karena firman itu urusan rohani. Kita rutinnya tiap hari, firmannya 1 minggu 1 kali. Itu pun kalau datang. Kalau nggak datang, nggak apa-apa juga kalau masih baca firman kan. Tapi kalau nggak baca sama sekali, maka ada orang yang berada dalam kondisi koma rohani, ya. Nah, jadi Tuhan peduli. Bahkan kalau kita lihat di dalam bagian Alkitab yang lain, pada saat awal Tuhan menciptakan manusia pertama kali, soal makan ini sudah dia perhatikan. Kejadian 1 ayat 29, ya. Lihatlah, aku memberi kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji seluruh bumi, segala pohon-pohonan dan buahnya yang berbiji, itulah yang menjadi makananmu. Kejadian 2 ayat 9, ya. Untuk dimakan buahnya di dalam Taman Eden itu. Israel pada saat perjalanan di padang gurun, Tuhan kasih mereka makan mana burung puyuh. Elia juga pada zaman kelaparan, Tuhan kasih makan juga. Dan Yesus juga memberi makan orang dengan roti dan ikan. Dan semua itu menunjukkan bahwa memang kebutuhan jasmani itu ada dalam perhatian Tuhan bagi kita. Makanya di dalam khotbah Yesus soal hal kekhawatiran, dia menyinggung begitu banyak hal jasmani. Matius 6 ayat 25, ya. Makan, minum, tubuhmu
pakai, makanan, tubuh, pakaian. Jasmani semua kan? Kalau begitu, betapa waktu doa ini kita naikkan, berikanlah kami makanan kami, maka sebenarnya dari satu sisi Allah itu mau mengajar kita. Allah peduli dengan soal jasmani, bukan hanya soal rohani saja. Ya. Tapi ada sisi yang lain. Dari sisi manusia. Nah, kalau dari sisi Allah itu menunjukkan bahwa Allah peduli, dari sisi manusia, permohonan ini mengajarkan kita bahwa dalam hal paling remeh sekalipun, yaitu makanan setiap hari, itu harus diminta dari Allah. Mengapa saya katakan ini hal paling remeh? Karena hampir semua manusia itu mendapatkan makan tiap hari. Karena kalau nggak dapat, dalam tempo tertentu kan mati. Tapi bahwa dia masih hidup, itu menunjukkan bahwa ada makanan yang cukup bagi dia, sehingga dia belum almarhum. Maka sebenarnya ini boleh dianggap sebagai sesuatu yang remeh, ya. Sepertinya bukan hal yang terlalu spektakuler bahwa hari ini kita dapat makan, kan? Tapi kalau hari ini Pak Ketut dapat BMW 1, wih, spektakuler ya. Tapi hari ini Pak Ketut dapat makan di Selayar, nggak terlalu istimewa kan dibanding dapat BMW hari ini kan. Sepertinya makanan itu karena kita nikmati setiap hari, maka itu bukan sesuatu yang terlalu istimewa lagi. Itu sesuatu yang remeh. Tapi maksudnya adalah bahwa untuk sesuatu yang begitu remeh yang hari-hari kita dapatkan, tetap ada permintaan yang harus dinaikkan dari sana. Dengan kata lain, doa ini mau mengajar kita bahwa untuk hal yang remeh saja kamu harus minta dari Allah. Ya. Mengapa sampai Yesus mengajarkan kita meminta hal yang begitu remeh? Karena biarpun ini remeh, tapi kalau Tuhan tidak buka tangan, orang tidak bisa makan. Ya, di dalam Mazmur 145, mata sekalian orang menantikan engkau, dan engkau pun memberi mereka makan pada waktunya. Engkau yang membuka tanganmu dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Tuhan buka tangan baru kita bisa hidup melalui makanan. Jadi seandainya dia tutup tangan, maka hal yang remeh yang kita terima tiap hari, satu hari 3 sampai 5 kali itu juga nggak bisa kita dapat. Tapi mungkin dipertanyakan, bagaimana dengan orang sudah kaya raya yang tidak pernah punya persoalan makanan? Mungkin orang berpikir bahwa kalau tidak punya makanan baru doa ini relevan. Saya ini pernah luntang-lantung di Jakarta waktu saya SMP. Zaman itu belum ada HP, belum ada telepon. Itu gara-gara saya ikut Jamnas, Jambore Nasional Pramuka itu loh. Lalu ngikut pembina Pramuka kurang ajar, yang bawa saya hanya masuk sore lihat Cibubur, setelah itu hilang. Keluar dan luntang-lantung di Jakarta sampai duit habis. Mama saya titip duit habis. Ya, kita hanya tinggal ini. Dan sebelum berangkat dia sudah promosi di mama saya bahwa orang Jakarta itu akan senang sekali dengan cincin tulang dari NTT. Jadi bawa 100 biji. Dan akhirnya saudara saya disuruh-suruh tiap hari itu di lampu merah tuh jual-jual ini cincin ini. Itu selama 1 bulan lebih. Begitu lampu merah saya tok-tok cincin tulang. Ya pokoknya berjuang hidup sampai akhirnya sampai Surabaya sini. Tapi belum ada uang juga untuk pulang. Tinggal di Perak berapa minggu itu loh. Sisa uang 50 rupiah. Saya mau hubungi apa? Zaman itu belum ada HP. Orang tua saya juga nggak bisa hubungi saya. Pikir sudah mati, mama saya menangis tiap hari. Ada uang 50 rupiah. Saya duduk di atas, di Perak, di atas tumpukan batu cetak. Ini 50 masih bisa beli buah. Sementara duduk, uang 50 rupiah jatuh di antara itu batu cetak. Saya sampai nangis saat itu. Gak tahu mau makan apa. Saat itulah Tuhan berikanlah makan hari ini cukup. Itu relevan
sekali itu. Ya kan? Relevan sekali. Tapi kalau orang sudah kaya raya dan tidak punya soal dalam urusan makan, apakah relevan dia berdoa, berikanlah kami makanan hari ini secukupnya? Dalam komentarnya, John Calvin berkata bahwa sekalipun orang punya persediaan makan banyak, tapi dia tidak bisa menikmati semua itu kalau Tuhan tidak mengizinkan dia menikmatinya. Lihat komentar Calvin. Seorang tertentu mempunyai anggur dan padi atau gandum berlimpah-limpah, tetapi dia tidak akan bisa menikmati sepotong kecil roti pun terpisah dari kemurahan atau kebaikan Tuhan yang terus-menerus dari Allah. Anggur dan lumbung-lumbungnya tidak menghalangi dia untuk berdoa untuk roti hariannya. Karena bisa punya tapi belum tentu bisa menikmati. Ada orang yang nggak punya tapi menikmati, itu namanya karunia menikmati. Ya toh? Pak Ketut dapat banyak karunia menikmati ya, saya juga itu. Saya juga itu. Nah, selain itu, seringkali yang kita pikirkan hanya sekedar soal mendapatkan makan. Mungkin kalau hanya berpikir sesempit itu soal mendapatkan makan, saya nggak berdoa pun saya dapat. Tapi pernahkah kita berpikir bahwa lebih jauh dari itu, bukan soal persediaan makan, tapi sumber makanan? Ya, kita memang bisa beli ikan di pasar, tapi kalau Tuhan tidak cipta ikan, bisa beli segala macam, tapi kalau Tuhan tidak cipta, Tuhan kasih kekeringan, dan itu semua tidak ada, maka kita tidak pernah bisa mendapatkannya. Karena itulah maka sebenarnya kita meminta itu juga sebenarnya sebuah pengakuan bahwa sebenarnya semuanya itu bersumber dari Tuhan. Lihat kata-kata Barclay. Permohonan itu mengakui dengan tegas bahwa dari Allah lah kita menerima makanan yang sangat kita perlukan untuk menopang dan mempertahankan hidup kita. Tidak ada seorang pun yang pernah dapat menciptakan suatu benih yang bisa tumbuh. Para ahli ilmu pengetahuan memang bisa menganalisa benih serta menemukan unsur-unsur yang membentuknya, tapi tidak pernah ada benih tiruan buatan manusia yang bisa tumbuh. Semua yang hidup hanya datang dari Allah saja. Oleh karena itu, makanan kita pun adalah pemberian langsung dari Allah. Nah, karena itu maka doa ini sebenarnya bukan hanya soal meminta, tapi soal mengaku. Waktu saudara berdoa itu, saudara mengaku bahwa memang semuanya bersumber dari Tuhan. Tidak mendoakan atau tidak berdoa terhadap hal itu, maka itu sama dengan merasa bahwa adalah sumber dari semua itu. Nah, karena itu maka doa ini tidak sekedar berikanlah makanan ini, tidak sekedar untuk mendapatkan makan. Ini pengakuan. Lihat kata-kata Isaac Barrow. Dengan melakukan itu juga menyiratkan pengertian yang kita miliki tentang ketergantungan total kita kepada Allah, mengakui diri kita untuk hidup dengan pemeliharaan dan karunia. Maka biarlah setiap orang yang berdoa seperti ini itu membuat pengakuan iman. Kita punya pengakuan iman rasuli, tapi harus punya pengakuan iman hari-hari soal makan kita juga dengan meminta kepada Tuhan. Oke, itu yang pertama. Sekarang yang kedua, pada hari ini. Nah, sebenarnya ada sedikit problem teks di sini, yaitu apakah kata hari ini itu berkaitan dengan berikanlah atau berkaitan dengan makanan. Kalau hari ini berkaitan dengan berikanlah, maka bunyinya berikanlah hari ini. Tapi kalau itu berkaitan dengan makanan, maka bunyinya adalah makanan hari ini. Jadi berikanlah hari ini atau berikanlah makanan hari ini. Nah, Alkitab Indonesia terjemahan LAI itu mengaitkan hari ini dengan berikanlah,
Sehingga terjemahannya menjadi, berikanlah kami pada hari ini. Tapi Alkitab yang lain, Alkitab Murdoch, itu mengaitkannya dengan hari ini dengan makanan. Makanya, give us our needful bread this day. Berikanlah kami hari ini makanan harian kami. Tapi mayoritas terjemahan itu menghubungkan dengan dua-duanya. Maka coba lihat King James. Give us this day our daily. Berikanlah kami hari ini roti harian kami. Jadi harinya double. ALT, give us today for the day. Berikanlah kami untuk hari ini. Berikanlah kami hari ini untuk hari ini. Dan kelihatannya terjemahan ini lebih cocok dengan bahasa aslinya ya. Kalau lihat bahasa aslinya, roti kami sehari-hari berikanlah kepada kami hari ini. Jadi harinya double. Roti itu untuk hari-hari dan berikanlah untuk kami. Nah, kata sehari-hari inilah yang nanti diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi secukupnya. Berarti secukupnya itu bukan harfiah. Secukupnya itu terjemahan untuk memudahkan kita paham, dengan maksudnya adalah hari ini, ya, sehari-hari. Jadi hari ini atau sehari-hari, daily dalam bahasa Inggris itu sebenarnya berhubungan dengan makanan. Dengan demikian sebenarnya kita diajar untuk meminta makanan harian setiap hari kepada Allah. Meminta makanan harian setiap hari. Saudara, perhatikan bahwa kita disuruh minta setiap hari. Kenapa nggak setiap minggu aja? Berikanlah kami makanan minggu ini. Atau bulanan, berikanlah kami makanan bulan ini. Kenapa harus setiap hari? Ya, ada pendeta bilang, nanti kalau dia berikanlah bulan ini makanan kami, nanti bulan berikut baru dia berdoa lagi. Karena sudah dikasih satu bulan, nanti bulan berikut baru dia berdoa. Tapi kenapa disuruh tiap hari? Itu supaya tiap hari orang meminta kepada Tuhan. Karena kita tiap hari makan, ya, kita disuruh meminta makanan harian kita. Meminta setiap hari itu artinya Tuhan pun bersedia untuk memberikan kita setiap hari. Bahwa Tuhan memberikan makan kepada kita setiap hari itu mengingatkan kita pada satu peristiwa di Perjanjian Lama, yakni ya, lihat Keluaran 16. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Jadi masih masalah roti juga. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari. Maka kelihatannya doa Bapa kami itu ada kaitannya dengan peristiwa ini. Sama-sama urusan pemberian roti. Dan Tuhan memberikan roti setiap hari. Kita meminta setiap hari. Nah, apa tujuan Tuhan melakukan itu? Sebenarnya tujuan Tuhan untuk mengajarkan kita meminta tiap hari, untuk menunjukkan kita perlu bergantung kepada Dia every day. Bergantung setiap hari. Ada banyak orang bergantung pada Tuhan, tapi tidak tiap hari, ya. Bergantung kepada Tuhan saat kere, ya toh, saat limpahkan
nggak berharap lagi. Berharap kepada Tuhan setiap hari waktu sakit, tapi sembuh tidak lagi. Bergantung kepada Tuhan saat ujian selesai, nggak berharap lagi. Maka kita sering berharap pada Tuhan hanya kalau kita merasa bahwa kita membutuhkan bantuan supernatural dari Dia. Tapi dengan mengajar kita meminta makanan setiap hari, sebenarnya Tuhan mau mengajar kita bahwa bergantung kepada Dia harus setiap hari. Bahkan dalam hal yang remeh, makanan yang kita bisa dapatkan, tapi kita perlu bergantung pada Dia setiap hari. Seorang teolog namanya Leon Morris, dia bilang begini, hari ini menunjukkan kebergantungan setiap hari pada Allah. Doa ini mendorong kita terus-menerus bergantung pada Allah. Bukan doa di mana kita meminta Allah mencukupi kebutuhan kita untuk jangka waktu yang panjang, sehingga kita bisa untuk sementara waktu melupakan Dia. Kita bergantung pada Allah secara konstan. Dan kebergantungan ini dinyatakan dalam doa Bapa Kami. Minta tiap hari. Profesi apakah yang tiap hari meminta-minta? Kayak pengemis ya. Dan itu tentu tidak mudah bagi kita. Saya harga diri tinggi, nggak mau meminta-minta tiap hari. Tapi bukankah memang di hadapan Tuhan kita tidak lebih daripada pengemis-pengemis? Karena apa? Kisah 17 ayat 28. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Dalam contemporary English bisa dikatakan, Dia memberikan kita kuasa, kemampuan untuk hidup, untuk bergerak, dan untuk menjadi seperti kita sekarang ini. Maka perlu Dia tiap hari. Bahkan ada lagu tua yang bukan hanya tiap hari, tapi setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah ya Tuhan tiap jam, ku memerlukan. Bahkan tiap jam. Calvin bilang, bahkan kita tidak bisa menggerakkan satu jari kita pun di luar kehendak Tuhan. Maka kita bergantung kepada Dia. Dalam Biblical Illustrator dia bilang begini, adalah kesalehan orang percaya bahwa dia mencari semua bagian hariannya di tangan Allah. Kalau kita mencari bagian kita setiap hari di tangan Allah, itu bagian dari kesalehan kita. Pengakuan iman dan kebergantungan kepada Dia setiap hari. Oke, sekarang yang ketiga, makanan kami. Apa artinya makanan kami? Makanan kami adalah makanan yang merupakan bagian kami. Ya kan? Jadi di sini Tuhan mengajarkan kepada para pengikutnya meminta kepada Allah Bapa apa yang menjadi makanan kita, yang menjadi berkat bagi kita, yang menjadi bagian kita yang ditentukan oleh Allah bagi kita. Kalau begitu, menurut saya ini bisa mempunyai implikasi yang penting dalam hidup kita. Yang pertama, ini berarti bahwa kita harus puas dengan bagian yang Allah tentukan bagi kita, dan tidak boleh cemburu atau iri hati dengan bagian yang Allah tentukan bagi orang lain. Ya, karena yang kita minta adalah makanan kami. Ya, yang kita minta adalah kebutuhan kita. Dan jika Allah memberikan apa yang menjadi kita dan kebutuhan kita, maka tidak ada alasan bagi kita untuk mempersoalkan makanan orang lain dan bagian orang lain.
adalah berkat untuk kita, lalu kamu jangan persoalkan dengan berkat orang lain. Karena orang lain pun punya kebutuhan sendiri, dan dia meminta kepada Allah apa yang menjadi kebutuhannya. Ingat bahwa masing-masing orang ada kebutuhan yang berbeda. Dengan kebutuhan-kebutuhan itu, terutama di kalangan saudara-saudara seiman, kita masing-masing mempunyai Bapa yang sama, dan kita datang kepada Bapa itu dengan mengajukan apa yang kita perlu. Saya perlu segini, lalu saya datang meminta kepada Tuhan. Ya. Tapi Ibu Erli butuh segini, itu kebutuhannya. Ya, saya minta, saya butuh begini. Lalu kalau Tuhan kasih saya segini, lalu kasih Ibu Erli segini, kenapa saya harus mempersoalkan? Kenapa saya kecil, dia besar? Loh, kan yang kamu butuhkan kan yang gini yang kamu minta, Tuhan kasih. Dia butuh yang segini dan Tuhan kasih dia sesuai kebutuhannya. Sayangnya saudara, di dalam hidup ini, bahkan di kalangan orang percaya, seringkali terjadi iri hati. Kalau kita berbicara lebih luas, lebih daripada sekedar makanan, maka orang menjadi iri hati dan cemburu dengan apa yang Tuhan berikan kepada orang lain. Ada suatu hari ada seorang pengkhotbah di gereja Kupang. Lalu dia bicara tentang orang yang iri hati. Lalu saya masih ingat kalimat dia sampai hari ini. Dia bilang begini, tentang orang yang suka cemburu dan iri hati dengan apa yang dipunyai orang lain. Dia bilang, orang lain yang beli motor, dia yang meraung-raung. Orang lain yang beli kulkas, dia yang menggigil kedinginan. Orang lain beli setrika, dia yang kepanasan. Orang lain beli kipas angin, dia yang tak putar. Maksudnya putar, ya. Ini menunjukkan bahwa orang menjadi iri hati dan cemburu kepada apa yang didapat oleh orang lain. Ingat, yang kita minta itu adalah bagian kita. Berikanlah kami makanan kami. Tapi ini juga bisa mempunyai implikasi kedua. Kita hanya boleh menikmati bagian yang Allah tentukan bagi kita, dan tidak boleh mencuri atau merampas bagian yang Allah tentukan bagi orang lain. Ya. Bahwa kita disuruh meminta makanan atau roti kita dari Allah. Maka seharusnya kalau kamu mau nikmati, nikmatilah roti yang Tuhan berikan bagimu. Sayangnya banyak orang, Tuhan berikanlah makanan kami secukupnya. Tapi yang dia makan bagian orang lain. Minta bagiannya, tapi makan punya orang lain. Apa yang seharusnya menjadi bagian orang lain, yang seharusnya menjadi berkat bagi orang lain, dicuri, diambil dengan paksa, diambil dengan tipu daya, sehingga akhirnya banyak orang menjadi kehilangan apa yang seharusnya menjadi bagian mereka. Dalam bahasa kitab Amsal, ini kan soal roti ya. Jadi dalam bahasa kitab Amsal, roti hasil tipuan. Kalau roti hasil tipuan ini artinya dia menipu untuk mengambil roti orang lain. Padahal yang diminta adalah roti kami. Lalu kenapa roti orang lain yang diambil? Amsal 31, dia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya, makanan kemalasan, roti kemalasan. Maksudnya apa? Ini orang malas, tidak mau kerja, tapi mau rotinya orang lain. Orang lain kerja, dapat roti, dia malas saja, tapi ngambil roti orang lain. Ya, para koruptor yang makan duit rakyat segala macam itu sama dengan makan roti orang lain. Para penyalur bantuan yang harusnya bantuan ke sini tapi diambil, itu menjadi hak rakyat di sini tapi diambil, itu sama dengan makan roti orang lain. Minta kepada Tuhan, berikanlah roti kami, tapi roti orang lain yang dimakan.
ini harusnya mencegah kita untuk merampas roti orang lain. Ingat, di Matius pasal 6, Tuhan Yesus mengajar soal hal kekhawatiran. Lihat lu burung-burung di udara, tidak menabur, tidak menuai, tapi diberi makan oleh Bapamu di surga. Bunga di padang itu ya, tidak memintal, tapi dihiasi sedemikian rupa. Tapi apakah itu berarti bahwa burungnya malas? Kan tidak. Hal kekhawatiran tidak membuat orang menjadi malas, karena burung tidak bisa tunggu di sarang jam makan, buka mulut lalu Tuhan kirim makanan dari langit kan. Tuhan kasih makanan, tapi burungnya mesti kerja cari. Maka pemeliharaan Tuhan, pemberian makan, pemberian roti dari Tuhan, itu tidak membenarkan kemalasan. Maka orang harus bekerja mendapatkan roti. Anehnya, sementara banyak orang kerja keras untuk mendapatkan roti, ada orang-orang yang malas, hanya memanfaatkan kelicikan atau kebodohan orang lain untuk merampas roti orang lain. Ya, Itu juga kerja. ya, kerja, tetapi kerja yang haram itu ya. Saya ingat ada satu cerita, ada orang yang mau renovasi rumahnya, lalu dia bilang ke asistennya, tolong cari kontraktor untuk renovasi rumah ini. Lalu kontraktor, dia cari asistennya, cari kontraktor, setelah lihat rumah ini berapa biayanya. Lalu orang pertama bilang, 500 juta. Apa saja untuk 500 juta? Ya, biaya bahan 300, biaya kerja 200, pas 500 juta. Cari kontraktor kedua. Kontraktor kedua dia bilang berapa? 800. Kok lebih mahal? Kenapa lebih mahal? Ya, karena 400 untuk pengecekan awal, 200 untuk bahan, sisanya untuk biaya kerja. Cari orang ketiga berapa? 1 miliar. Mahal banget. Untuk apa saja? Sini asisten sini. Tadi kontraktor pertama minta berapa? 500. Nah, saya 1M. Bayar 1M, 250 untuk saya, 250 untuk kamu. Yang sisa 500 kasih kontraktor pertama. Dia kerja, beres kan? Jadi akhirnya kontraktor pertama yang kerja, tapi yang sisa 500 dimakan oleh kontraktor ketiga dan asisten. Mereka kerja. Ya, kerja juga ya, tapi definisi kerjanya berbeda. Saudara-saudara, berapa banyak orang seperti ini? Dengan berdoa, berikanlah kami makanan kami, seharusnya meningkatkan rasa puas kita pada apa yang diberikan kepada kita. Dan harusnya kita punya prinsip seperti Agur bin Yake dalam Amsal 30 ayat 8. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan, biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagian orang lain. Ya kan? Seringkali kan begitu kan? Bagian kita. Menikmati bagian orang lain juga nggak salah, asal jangan curang. Ya kan? Itu yang namanya karunia menikmati itu bagus ya. Itu menikmati bagian orang lain itu. Tapi dalam ketetapan Tuhan jadi bagian kita melalui orang lain. Ya. Oke, yang keempat. Yang secukupnya. Nah, ini menarik. Permintaan ini untuk meminta roti kepada Allah untuk hari ini, tapi jumlahnya secukupnya. Nah, tadi saya bilang secukupnya ini bukan terjemahan harfiah. Ini karena rotinya roti harian untuk satu hari. Kalau untuk kamu satu keluarga, ya, 5 orang, kamu butuh berapa banyak? Ya secukupnya, cukup untuk 5 orang. Kalau kamu keluarga besar isi 25 orang, ya secukupnya untuk 25 orang. Maka cukupnya setiap orang itu beda. Tapi untuk orang-orang itu cukup.
diminta ini roti, itu bukan berarti tidak boleh minta lain, tapi roti adalah perwakilan dari kebutuhan primer kita. Di dalam terjemahan lain, ALT, dia bilang the bread sufficient, roti yang secukupnya. BBA, bread for our needs, roti yang kami butuhkan, roti yang sangat dibutuhkan. Maka ini adalah permintaan yang betul-betul adalah kebutuhan yang mendasar kita. Bahwa Tuhan mau kita meminta kebutuhan kita, nampak di dalam ajaran yang lain tentang pengabulan doa. Coba mari kita lihat Lukas 11, 10-12. Saudara lihat ya apa yang diminta ya. Karena setiap orang meminta, menerima, setiap orang mencari, mendapat, setiap orang mengetok, baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya meminta ikan, daripadanya akan memberikan ular kepada anak ganti ikan? Atau jika dia minta telur, memberikan kepadanya kalajengking? Yang diminta adalah ikan dan telur. Sekarang versi Matius 7. Karena setiap orang yang meminta menerima, setiap orang mencari mendapat, setiap orang mengetok baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika dia meminta ikan? Maka yang diminta adalah roti, ikan. Kalau gabung dua-dua, roti, ikan, telur. Ini semua adalah kebutuhan dasar di sana. Ya. Nah, ada perbedaan hakiki antara keinginan dan kebutuhan. Saya tidak mengatakan bahwa kita sama sekali tidak boleh meminta apa yang kita inginkan. Semua berbalik kepada motivasi. Tapi yang pasti di bagian ini Tuhan mau supaya orang meminta apa yang menjadi kebutuhannya. Itu kebutuhan dasar. Minimal 2, roti dengan ikan. Kalau ikan nggak ada, roti dan telur. Makanya Tuhan Yesus bikin mujizat, 5 roti dan 2 ikan. Itu mendasar sekali. Tapi ada banyak orang yang meminta kepada Tuhan apa yang bukan kebutuhan, melainkan keinginan, tapi motivasinya salah, yaitu untuk memuaskan keinginan daging. Nah, ini yang dilarang di dalam Alkitab, Yakobus 4 ayat yang ketiga. Ya, kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Kita bisa membawa keinginan kita, tapi motivasi mengapa kamu meminta itu penting. Kalau saya ditawari pesawat pribadi, mau. Tapi apakah itu butuh? Parkir di mana? Ada banyak hal, tapi ada orang yang membutuhkan itu. Soal keinginan kita tidak ada batas. Dan seringkali keinginan kita didasarkan pada hawa nafsu kita. Nah, Yakobus menegur hal itu. Dan untuk mencegah kita dari keinginan-keinginan yang tidak terkontrol itu, maka di dalam permohonan ini ditambahkan secukupnya. Sehingga doa ini sebenarnya mencegah ketamakan kita. Isaac Barrow bilang begini, kita belajar meminta hanya sebanyak yang pantas untuk memelihara kita. Bukan supaya kaya atau berlimpah, bukan supaya lumbung kita penuh, bukan untuk menumpuk harta dan memanjakan diri kita sendiri. Roti harian, suatu persediaan secukupnya yang diberikan kepada kita ketika kita membutuhkannya. Ini bukan berarti orang tidak boleh kaya dan orang tidak boleh kerja supaya menjadi kaya. Bukan. Ingat, dalam cerita orang kaya dan Lazarus, terlepas dari Lazarus dan orang kaya itu di surga atau bukan, tapi mereka dua ngumpul, ya kan? Tapi Lazarus orang miskin, Abraham
orang kaya. Artinya bahwa orang-orang seperti Abraham, orang-orang seperti Daud, mereka orang di dunia ini dan kaya. Tapi ada juga orang-orang Kristen sungguh-sungguh di dunia ini dan miskin. Yang miskin tidak boleh mengajarkan teologi penderitaan. Tapi yang kaya nggak boleh bilang teologi kemakmuran. Seringkali orang ini kalau pengalaman jadi repot itu. Saya datang dan bersaudara-saudara semua tahu seberapa miskin dan melarat saya dulu kan. Saudara semua tahu saya makan, saya sampai minta-minta kan. Saya pernah ke rumah bapak minta makan rumah bapak. Tapi sejak saya percaya Yesus, Dia berkati saya luar biasa. Sekarang lihat mobil saya 5, rumah 3, ini banyak. Jadi apa? Kalau saudara mau kaya, ikut Tuhan. Haleluya, amin. Minggu berikut ada orang bersaksi, saudara tahu seberapa kaya saya dulu kan? Konglomerat ini. Tapi sejak saya ikut Yesus, saya pelajar jujur, tidak kompromi sedikit pun. Akhirnya proyek semua saya nggak dapat, jual semua mobil rumah. Sekarang betapa melaratnya saya. Jadi apa? Kalau saudara ikut Tuhan sungguh-sungguh, akan melarat. Ya kan? Karena pengalaman dipakai sebagai dasar. Pengalaman ini begitu dia ikut Tuhan jadi kaya. Pengalaman ini begitu ikut Tuhan jadi miskin. Jadi kita mau ikut yang mana? Ya jangan pengalaman jadi standar. Alkitab jadi standar. Bahwa ada orang-orang yang ikut Tuhan sungguh-sungguh dan mereka memang kaya. Ada orang yang ikut Tuhan sungguh-sungguh dan miskin. Itu bukan berarti bahwa ikut Tuhan pasti harus miskin atau pasti harus kaya. Tapi kalau sampai kaya, Tuhan mau supaya dengan kekayaan itu kita juga jadi berkat bagi orang lain. Tapi kalau miskin, Tuhan mau menguji seberapa yang kau bersandar kepada Tuhan dan tetap beriman kepada Dia. Sekalipun pohon ara tidak berbuah, pohon anggur tidak berbunga, kambing domba terhalau dari kurungan, namun aku akan tetap bersorak-sorai. Kadang-kadang kalau buah ara, buah anggur saja, kambing domba ada, baru kita bersorak-sorai. Begitu terhalau semua, oh Tuhan memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah Tuhan, nama Tuhan. Paulus bilang, asal ada makan dan pakaian, cukuplah. Tapi kalau Tuhan berkati lebih, Tuhan mau saudara jadi berkat. Sekarang terakhir, berikanlah kami makanan kami. Nah, kata kami diulang 2 kali pada berikanlah dan makanan. Nah, ini sebenarnya ada pembahasannya sendiri. Menarik bahwa di dalam doa itu yang Tuhan Yesus ajarkan, tidak pernah ada kata aku maupun ku. Bapa kami, ya, berikanlah kami makanan kami, ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami, lepaskanlah kami. Aku tidak ada. Ku tidak ada. Menariknya dalam konteksnya, Tuhan Yesus baru mengajar tentang mengkritik praktek doa orang-orang Farisi yang berdiri di jalan lalu berdoa supaya ditonton orang. Lalu Tuhan Yesus bilang, kalau kamu mau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tameonmu, dan berbicaralah kepada Bapamu yang di surga. Kalau saya ikut apa yang Tuhan Yesus ajarkan, masuk ke kamar, tutup pintu, lalu bicara dengan Bapamu, maka wajar kalau hanya saya dan Bapa, maka saya akan berdoa Bapakku. Tapi ternyata waktu saya masuk di dalam tameon itu sendirian, hanya saya dan Tuhan, tapi Bapaknya adalah Bapa kami. Artinya apa? Doa Kristiani itu membuang seluruh egoisme kita. Seringkali kita berdoa hanya ku saja kan? Itu pun kalau ada orang lain, itu karena orang lain itu punya hubungan dengan kita. Istriku, anakku, suamiku, pekerjaanku, apa. Pokoknya yang lain, sebut yang lain tapi ada kaitan. Kalau tidak ada kaitan, sulit bagi kita untuk menyertakan mereka dalam doa-doa kita.
doa itu memang membuang egoisme kita. Ya. Susah kalau ada lomba paduan suara antar gereja. Dua-dua berdoa bagaimana itu? Kalau saya berdoa supaya saya menang, berarti yang lain kalah itu. Sampai ada satu cerita tuh ya, bagaimana ada lomba balap mobil pakai ini loh. Anak sekolah minggu dan sudah final, sisa 5 orang. Siap mau final, tunggu si anak yang satu tidak ada. Lama sekali dia tidak ada. Semua lomba sudah mulai, si Adi belum ada. Begitu tiba-tiba Adi datang. Dari mana saja kamu? Adi berdoa. Lalu ya pasti Adi berdoa supaya Adi menang kan? Tidak. Terus rasanya tidak adil kalau Adi meminta Tuhan supaya memenangkan Adi dan mengalahkan teman-teman. Lah terus yang Adi berdoa apa? Adi tidak berdoa menang? Tidak. Terus Adi berdoa apa? Adi hanya berdoa, Tuhan, kalau Adi sampai kalah, Tuhan tolong supaya Adi tidak menangis. Amin. Itu doa yang tidak egois itu ya. Nah, kalau memang doa Bapa kami itu menghapuskan semua egoisme kita, sekarang berikanlah kami makanan kami. Pernahkah saudara berdoa untuk makanan orang lain? Pernah Pak? Sering Pak. Habis berdoa untuk makan orang lain, apa? Ya sudah berdoa saja. Pernah memberi makan kepada orang lain? Pernah memikirkan bahwa orang lain mungkin susah makan? Dan mungkinkah melalui doa itu Tuhan mau supaya saya menjadi penjawab perpanjangan tangan Tuhan untuk jawaban doa itu? Maka berdoa ini tidak mudah karena itu harus bersedia berkorban. Saya kutip kata-kata Henry, kita berdoa berikanlah kepada kami, bukan hanya kepadaku, tapi juga kepada orang lain sama seperti aku. Hal ini mengajar kita tentang kemurahan hati dan perhatian penuh belas kasihan bagi mereka yang miskin dan melarat. Barclay bilang begini, kita harus mencatat bahwa Yesus tidak mengajar agar kita berdoa, berikanlah aku makanan hari ini. Yang diajarkan adalah agar kita berdoa, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Masalah yang dihadapi oleh dunia bukanlah tidak adanya persediaan yang cukup untuk diolah. Persediaan ada, cukup, bahkan lebih dari cukup. Masalah yang dihadapi oleh dunia bukanlah persediaan itu sendiri, melainkan pembagiannya secara merata. Doa Bapa kami mengajar kita untuk tidak bersikap egois di dalam doa dan permohonan kita. Dengan doa itu kita ikut serta dalam pemberlakuan jawaban Allah, yaitu dengan memberikan makanan kepada mereka yang kurang beruntung. Doa tersebut bukan hanya suatu doa agar kita menerima makanan kita hari ini, tapi juga agar kita memberi dan membagikan makanan kita pada hari ini kepada orang lain. Doa supaya orang lain dapat makan sudah, tapi actionnya bagaimana? Orang miskin selalu ada padamu, orang susah sengsara selalu ada padamu. Waktu kita berdoa ini, ingatlah supaya menjadi media jawaban Allah untuk doa orang lain juga. Berikanlah kami makanan kami hari ini secukupnya. Amin.